Terima kasih orang baik. Shh, sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo orang baik, apa kabar hari ini? Sehat? Alhamdulillah ya. Ketemu sama Mas T lagi di kesempatan sore hari ini. Edisi, ini apa nih? Apa ini dia? Edisi 25 April 2021. Masih dalam suasana bulan suci Ramadan ya. Sorry Mas T agak terlalu semangat bersih-bersih rumah, semangat masak, semangat semuanya sampai udah jam segini belum syuting gitu. Dan tadi kebetulan ada kerjaan juga. Jadi pulang kerja daripada sekalian mau belanja jajan mulu, sayuran di kulkas banyak ya kan, mendingan masak aja yang ada. Terus ya ternyata sampai kesorean seperti ini ya. Ketemu sama Mas T lagi di kesempatan sore hari ini. Ya Allah. Dan masih dalam suasana menantikan berbuka puasa ya kan. Syutingnya sih jam segini, tayangnya nggak tahu jam berapa. Selamat sore untuk semuanya. Masih dalam suasana keakraban bersama keluarga ya. Mungkin ada juga yang lagi sedih. Tadi ada yang curhat sama saya, Mas Tulus, gimana kalau nggak pulang bersama keluarga? Wah, saya dari 2010 sudah biasa ngalamin lebaran di kampung orang, lebaran sendirian di kosan ya kan. Terus lebaran cuman berdua doang sama adikku, itu udah biasa banget. Jadi kalau buat aku sedih memang, tapi kayak yang ya udahlah, namanya juga keadaan gitu loh. Karena kan pemerintah juga sedang melarang kita. Mulai tanggal 6 sampai tanggal 17 diperketat lagi katanya ya. Bahkan konon katanya diperpanjang sampai tanggal 24 Mei 2021. Semoga sih enggak ya teman-teman. Jadi gini, sebetulnya sih gini ya, menghindari menyebarnya virus ini boleh, tetapi silaturahmi itu kan perlu. Karena tahun kemarin kan nggak bisa pulang, tahun kemarin juga dilarang, dan tahun ini dilarang lagi. Sebetulnya antara ya dan tidak sih, sebetulnya bagus juga karena program dari pemerintah bagus menghalangi semakin menyebar luasnya corona. Tetapi dalam hal ini kasihan juga sih sama yang nggak bisa pulang. Cuman ya gimana, kita kan harus patuh sama pemerintah kita. Jadi ikuti aturan saja sampai semuanya benar-benar kondusif gitu ya. Dan tadi pagi juga sempat telepon sama Wardi yang gimana dek, pulang nggak tahu Kang, pusing kan kalau kelamaan di Jakarta, nanti aku makan apa, gimana gitu-gitu aja pikiran dia. Jadi dia juga lagi galau juga sekarang lah. Mudah-mudahan Allah berikan keajaiban, nanti Wardi bisa ke Jakarta ya teman-teman, mohon doanya ya. Selamat pagi, siang, sore, juga malam para subscriber semuanya. Big Terus Official tanpa terkecuali untuk semuanya saja. Di kesempatan sore hari ini mudah-mudahan dalam kondisi yang sehat. Untuk yang sedang sakit semoga cepat sembuh. Yang belum memiliki rezeki semoga Allah limpahkan rezekinya. Untuk yang belum sedang memiliki masalah semoga Allah berikan solusi terbaik atas masalahnya. Yang belum kerja cepat bekerja. Yang lagi sedih semoga bahagia. Dan yang sudah bekerja dan siapapun yang lagi nonton video ini semoga Allah mudahkan rezekinya, sehatkan badannya, dan dilancarkan untuk segala urusan baiknya. Amin ya Allah. Seluruh subscriber yang ada di Indonesia masih di luar negeri tanpa terkecuali saja, semuanya tanpa terkecuali, di kesempatan sore hari ini Mas Tulus gak mau terlalu banyak babi-bu karena sudah terlanjur sore. Jadi pengen langsung ke poinnya saja, pengen cepat ke poinnya dan bisa selesai mungkin 20 atau 25 menit ya. Mudah-mudahan sih 20 menit cukup sehingga cepat bisa diupload. Terus pesan yang disampaikan di videonya itu sampai ya. Pokoknya itu semuanya saja Mas ucapkan terima kasih banyak untuk yang sudah membantu saya dengan bersedekah. Untuk teman-teman yang terus ingin membantu sedekah, yuk untuk Jumat akhir Ramadan itu dananya baru terkumpul 200.000 untuk Jumat di akhir Ramadan. Teman-teman orang-orang baik yang bisa membantu sangat saya tunggu partisipasinya. Silahkan langsung klik kolom deskripsi, ada nomor rekening BRI atas nama Tulus Rianto. Transfer berapapun minimal 5.000, maksimalnya terserah jenengan, seridunya jenengan. Saya tunggu, sangat-sangat saya tunggu ya. Dan yang sudah memberikan donasi, semoga Allah sampaikan pahalanya kepada siapapun yang
yang jenengan tuju dan Allah terima pahalanya kemudian disampaikan kepada almarhum almarhumah ataupun diniatkan untuk apapun itu, semoga Allah berikan ijabah, semoga Allah ijabah hajat apapun yang kita niatkan dengan bersedekah melalui Big Tulus Official ya. Amin. Biasa kalau yang mau dibahas sensitif, tadi aku nggak batuk-batuk loh guys, serius. Aku tuh pengen ngebahas soal pesannya Eyang karena ada beberapa hal yang harus saya perbaharui, harus saya sampaikan. Ya mudah-mudahan sih jadi bahan wacana buat kita ya. Bukan berarti Eyang menyuruh kita untuk melakukan itu, tapi setidaknya jadikan ini sebagai bahan wacana untuk mawas diri, untuk bahan pembekalan ya kan, bahan pengetahuan saja supaya kita lebih mengerti apa sih yang harus kita lakukan sebenarnya, lalu bagaimana sih sebetulnya hal yang harus kita perbuat atau kita lakukan, misalnya seperti itu. Jadi dalam hal ini aku ingin memperbaharui informasiku seputar corona. Jadi yang itu mengatakan, dan aku sempat kaget juga, mungkin beberapa orang yang nonton video ini, teman-teman yang selalu nonton videonya Mas Tulus pasti tahu beberapa minggu yang lalu Eyang itu selalu berpesan dan saya sampaikan di selipan, entah di ujung topik atau di tengah-tengah topik, saya selalu sampaikan yang berpesan hati-hati dengan corona karena akan ada bagian 3 yang menggempur, akan ada bagian 3 yang menggemparkan. Ternyata saya juga kaget tadi pagi Mbak Ika nge-share link kalau katanya di India itu bahasa publiknya malah dikatakan apa namanya, bahasa publik itu katanya tsunami ya, tsunami. Dan aduh, aku sih dengar kabar kurang enak ya, katanya kapal yang sedang kita coba cari itu kata yang semua anggotanya itu tidak bisa ditolong lagi. Yang mengatakannya seperti itu. Ya Allah, mudah-mudahan itu kabarnya yang salah. Jadi yang menyampaikan ke aku tuh piye yo. Aku sih sempat diajak berkomunikasi, kemudian menerawang juga, melihat posisinya hancur lebur, ada beberapa yang terburai, dan Eyang menyatakan wes gak ono sing iso ditulung le. Jadi Eyang menyatakan kalau semua korbannya itu dipastikan dipundhut sama Gusti Allah, sudah diambil sama Gusti Allah. Saya sih berpikir mudah-mudahan korban KRI yang tenggelam itu jangan sampai betul tebakannya Eyang gitu ya. Dan Eyang menyampaikannya seperti, dan saya seperti yang aduh, kaget juga sih sebenarnya. Saya sih berharap mudah-mudahan masih ada bisa selamat gitu loh. Niat awal tujuan saya tuh kalau bisa berdoa sama Allah mudah-mudahan masih ada bisa selamat. Tapi Eyang ngomongnya ya sebenarnya sih Eyang tidak mengklaim, Eyang tidak mengatakan, tapi wes le ketok angel diusaha nih, istilahnya seperti itu. Jadi kalau Eyang sudah seperti itu ya anggapannya sudah mungkin nggak ada bisa ditemukan, atau mungkin sudah semuanya sudah tiada atau sudah dipundhut sama Gusti Allah. Intinya di situ. Dan mudah-mudahan besok kita bahas ya. Besok kita bahas soal kapal yang tenggelam itu. Dan hari ini saya pengen bahas dulu soal pesan-pesan yang selalu yang sampaikan. Dan saya selalu mengingatkan ke teman-teman di bagian di bagian belakang acara atau topik, saya selalu bilang, yang pesan begini teman-teman ya, harus lebih waspada. Dan itu sudah jauh sebelum ada kabar tsunami COVID di India. Dan itu betul-betul tadi pagi Mbak Ika ngirim, blek, Mas Tulus piye iki? Astagfirullahaladzim. Dan saya tuh melihat, ya Allah, di India itu sudah berhasil ditangani awalnya, tapi mereka mengabaikan protokol sehingga menjadi tsunami. Bahasanya tsunami teman-teman, karena sehari itu bisa 300.000 orang terkena virus corona. Dan Eyang itu selalu menyampaikan ke saya, le, hati-hati. Dan menurut yang Eyang sampaikan adalah yang sedang diserang saat ini adalah orang-orang yang justru memiliki tingkat ketenangan khusus. Dan maaf, ini kata yang loh ya. Saya tidak mengklaim betul atau tidak, tapi yang sedang diincar oleh corona versi baru ini, tipe terbaru ini adalah orang-orang non muslim. Maksudnya selain agama Islam. Ini yang aku agak masuk siang. Iya, dan Mbak Ika ngirim link orang India yang sebagian besar maaf agamanya kan Hindu ya di sana. Dan saya berpikir, lah kok Eyang ngomongannya kok bener gitu loh, giliran di India dijebret gitu-gitu. Terus aku tuh kan gimana ya, yang lain yang Indonesia piye ya, kan agak berbahaya ya. Dan ternyata gelombang ini tidak hanya terjadi di dunia teman-teman. Maksudnya tidak terjadi di dunia nyata, tetapi di dunia gaib pun, kata si Eyang, sementara anak-anak yang kita asuh ini dipindahkan
dipindahkan sama Eyang karena sedang ada gelombang juga di sana. Ada gelombang corona yang juga menjangkit alam jin ternyata. Dan saya sempat kaget juga. Kemudian demi apa ya? Sebetulnya gini, bukan ramalan, bukan apa namanya? Bukan sebagai bahan untuk penerawangan dan lain sebagainya, tapi aku nanya sama Eyang, yang harus diwaspadai itu apa? Lalu apa yang harus kita lakukan sebetulnya, Yang? Dan anehnya corona yang tipe terbaru ini yang diserang justru orang-orang yang memiliki ketenangan pikiran, ketenangan batin yang khusus. Saya heran, kok anehnya begitu? Ya itulah mereka katanya. Mereka coba menyerang yang nakal, mereka coba menyerang yang begini, begitu mental juga. Akhirnya sekarang yang penuh ketenangan. Kita boleh gini, malah yang ngomong sing wong sing do semedi kon leren dhisik. Istilahnya tuh begitu. Yang melarang saya untuk bersemedi. Saya tuh bukan bersemedi, yang itu zikir, saya bilang gitu. Jadi yang jangan larang saya zikir. Maksudnya itu orang-orang yang sedang mencari ketenangan atau orang-orang dengan ketenangan khusus, tukang semedi, tukang itu katanya loh ya, itu harus waspada, hati-hati. Makanya orang usah semedi dhisik, kata Eyang. Jangan semedi dulu. Saya itu nggak semedi, yang saya itu zikir, saya bilang. Jadi yang tuh mengatakan kalau saya itu katanya semedi kalau menurut bahasanya dia ya, karena kan mungkin dia tidak memahami apa yang saya lakukan. Sedangkan kan maaf, Eyang kan non muslim kan, jadi mungkin dia tidak mengerti. Dan dia berpesan ke saya, sampaikan kepada beberapa teman-temanmu bahwa untuk lebih mewaspadai lagi. Dan maaf, yang paling rentan diserang itu untuk jenis baru ini adalah perempuan, kaum perempuan yang sering diserang, yang akan lebih gampang diserang. Lalu orang yang satu tadi beberapa cirinya orang yang punya ketenangan khusus, punya kepribadian tenang, punya kepribadian adem, ayem, ya. Itu bisa saja, bukan bisa saja, tapi itu adalah target utama mereka. Orang-orang yang tenang pikirannya ini yang sedang diincar sama mereka. Lalu orang-orang yang memiliki dua kepribadian, orang yang mukanya dua, di depan baik, di belakangnya jelek. Jadi orang yang suka memfitnah, orang yang suka membolak-balikan fakta, itu sedang dalam incaran corona versi baru. Jadi hati-hati teman-teman, kalau jenengan tuh suka hobi banget gibah, ngomongin tonggo segala macam, ayo mulai sekarang dikurangi supaya kita bukan target dari corona yang versi baru ini. Pembaruan loh guys, bukan cuman zaman, tapi corona diperbarui sama mereka. Dan serangan-serangan itu semakin banyak karena Eyang juga mengatakan akan ada gunung di Sumatera yang bergejolak, kemudian beberapa gunung nanti akan bergejolak juga. Dan saya aduh yang wes to yang arep bodo yang aku sampai begitu. Sudah mau lebaran yang jangan banyak yang disampaikan toh. Jadi aku tuh kayak aduh sing Sumatera ki gunung apa coy? Coba kita cari tahu sama-sama teman-teman ya. Nanti kita cari tahu sama-sama gunung apa di Sumatera yang sudah mulai bergejolak sekarang. Dan saya juga nggak paham yang menyampaikan ki gunungnya kayak sing gejolak, sing nang laut jaluk panganan terus. Jadi makanya dia terus, kenapa saya bisa nyampein ke teman-teman kalau korban kapal ini semuanya gugur atau meninggal dunia? Karena setelah kita membahas corona, yang menyampaikan senang laut ini jaluk korban korban guai. Terus yang menyatakan kita sangat diusahakan le. Jadi di situ saya mulai menelaah, oh berarti menurut Eyang korban jiwanya itu sudah tidak dapat ditolong lagi. Atau maaf, katakanlah semuanya korban meninggal, intinya seperti itu. Dan saya sempat yang bertanya, dengan di posisinya, saya sih melihat kayak ada di sela-sela batu gitu teman-teman ya. Saya sih melihatnya dikasih gambaran sama Eyang itu ya, kayak itu tuh pecah beberapa bagian, tapi ada satu bagian terbesar yang nyelip di salah satu batu. Aku nggak tahu itu apa. Mudah-mudahan sih besok kita bisa bahas ini dan bisa menjadi bahan penerang bagi yang lagi nyari. Karena aku sih aku apa gitu loh, mau ngasih tahu mereka itu apa gitu. Takut nanti dipercaya atau enggak. Kalau dipercaya, kalau enggak malah jadi fitnah. Intinya di situ. Dan lagi teman-teman untuk yang maaf non muslim juga katanya sedang jadi incaran orang-orang yang sedang jadi incaran corona. Kemudian kaum perempuan itu juga sedang jadi incaran corona. Dan ada kategori khusus yang saya sempat kaget. Ternyata corona itu tidak akan menyerang kaum pesohor, tetapi yang diserang adalah kaum bawahan.
orang-orang yang di pinggir-pinggir jalan, orang-orang yang maaf ya teman-teman, maksudnya kotor, yang emang bener-bener cuman buruh, orang-orang yang gak punya kemampuan apa-apa, itu semua sedang diusahakan untuk diserang terkena atau terjangkit virus corona. Subhanallah. Mudah-mudahan apa yang sampaikan itu salah. Sekali lagi saya selalu begitu, saya selalu bilang mudah-mudahan salah yang yoleh, mudah-mudahan keliru. Yang selalu bilang seperti itu ketika yang menyampaikan, kemudian saya bantah gitu loh, mudah-mudahan keliru yang sing sampean ngomong ke, amin, mudah-mudahan keliru sing tak omong ke. Jadi berbagai macam hal yang ingin saya sampaikan sebetulnya ini bukan ramalan, bukan penakut-nakut, tidak, tapi lebih waspada saja ya. Kemudian juga untuk orang-orang yang memiliki kecenderungan khusus dengan apa sih namanya? Kan kalau kemarin kan ini jatuh orang-orang yang emosional. Orang-orang ini. Sedangkan ini yang tenang sama yang tekanan darahnya itu rendah. Itu hati-hati ya teman-teman ya. Ini aku cuma ngingetin, mudah-mudahan sih jadi bahan wacana kita. Bukan berarti buat jenengan percayai, tidak. Saya tidak memaksa untuk dipercaya, tapi semoga ini jadi bahan wacana buat kita. Orang-orang yang memiliki tekanan darah yang rendah ini hati-hati, lebih jaga protokol kesehatan, lebih waspada lagi. Dan yang sih menyampaikannya agak-agak gimana ya, aku takut dibilang klinik teman-teman. Aku takut dibilang klinik karena Eyang berpesan gini, bahasanya tuh seperti ini. Aku gini, yang kan kui balak tuh, yang istilahnya kan seperti itu, kan kui balak. Terus piye yang corone balak iki ben resik, yang ben tidak terlalu kotor gitu loh. Eyang ngomongnya mek ngene tok. Kowe lek ngumbah beras, banyu berasnya gua ngarep omahmu, ngarep lawang. Aku sih nggak ngerti ya filosofinya apa, bagaimana, dan semakin banyak orang melakukan itu, bumi akan semakin dingin, bumi akan semakin adem, dan hawa dari si bumi tadi justru akan bisa menangkal si virus corona. Aku nggak ngerti maksudnya Eyang, tapi aku minta maaf ya teman-teman, bukan aku menyuruh jenengan seperti itu, tapi Eyang berpesannya seperti itu. Yang balake ben ilang ki piye, istilahnya kan begitu. Kowe lek ngumbah beras, banyu berasnya gua ngarep lawang yo le. Semakin banyak orang melakukan, semakin banyak orang menyiram bumi dengan air beras, insya Allah bumi akan dingin, kemudian bumi akan membantu menetralisir corona. Agak sedikit nggak nyambung sih sebetulnya apa yang sampaikan. Cuman tadi saya nyuci beras karena saya ingat pesan Eyang ya. Saya nyuci beras ya, karo tak gua ngarep lawang karo donga Gusti Allah. Ya Allah, kalau memang ini jadi media peluntur ataupun pengurang, atau istilahnya menjadi media untuk mengurangi, setidaknya bisa menetralisir corona yang versi baru, semoga ini kok ijabah ya Allah. Aku gitu aja, terus aku siram airnya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi bukan berarti aku mengikuti apa yang, ya betulnya mengikuti sih sebetulnya, cuma aku nggak memaksa jenengan melakukan itu. Tapi like jenengan memang mau mengikuti apa pesan Mas Tulus, boleh loh, nggak apa-apa, karena kan bukan buang air berasnya yang kita ambil, tapi jenengan membuang air beras tadi sambil berdoa sama Allah. Ya Allah, mudah-mudahan bumi ini saya siram pakai air beras rezeki darimu ya Allah. Dengan ini mudah-mudahan bisa menetralisir corona versi baru, dan mudah-mudahan rumah kita jadi terhindar dari yang namanya balak corona. Amin ya. Kalau mau melakukan monggo, tidak pun tidak masalah. Di sini saya tidak menegaskan, saya tidak menekankan untuk dilakukan, tapi dalam hal ini ya kalau jenengan mau melakukan yang nggak ada salahnya kok, monggo kerso saja ya. Dan pesan-pesan yang sampaikan tadi sebetulnya hanya beberapa hal, dan ada beberapa yang saya agak takutkan lagi. Dan Eyang berpesan lagi, kedepannya ini corona bukan hanya dalam menjangkiti manusia, tapi hewan pun akan terkena corona. Nah ini yang saya agak-agak, waduh kok soyo ombo soyo dowo ki piye iki. Jadi saya tuh sempet yang Eyang gimana toh yang kok gini-gini terus ki piye gitu loh. Jadi Eyang tuh ngoceh, tapi akunya yang kedul gitu, kayak si cerondol. Mas Tulus gak usah lunga, engko sore udan. Si cerondol kan kalau ngoceh begitu. Aku udah bilang, loh aku mau buber aku mau buber hari ini, aku mau jalan, tak gituin. Ternyata guys, aku nggak dengerin omongan dia, banjir guys rumahku. Serius. Jadi aku tuh kalau mereka ngoceh itu bukan nggak mempercayai, tapi aku sendiri tuh kayak yang
apaan sih, takut, tapi ya kalau beneran gimana gitu-gitu. Jadi kayak jadi yang ya nggak ada salahnya juga buat waspada gitu loh. Dan aku nyesel juga, dia sempat pesen, maksudnya dia itu kan, aku kan jemur baju, aku jemur pakaian. Kalau dia mengingatkan, nanti hujan Mas Tulus gak usah pergi kemana-mana. Maksudnya mungkin dia mengingatkan, bajunya angkat tono, bajunya angkatin gitu loh. Dan ternyata kemarin hujannya kayak ditumpahin guys. Dan bajuku harusnya aku cuci lagi tadi. Jadi baju-baju yang sudah aku cuci itu basah lagi dan jadinya bau. Tadi aku cuci lagi, dan kadang-kadang itu loh yang bikin aku kayak, aduh, nggak tak percaya. Kok kadang-kadang bener, tak percaya, tapi kok musyrik judulnya, aku mempercayai ramalannya mereka gitu loh. Tapi kayak ya wes lah, jadi bahan wacana aja. Besok lagi kalau misalnya tiba-tiba Crondol ngomong, "Lek, Mas Rapudan Merlungo dingin ini," jadi baju tak masukin atau barang-barang tak naikin ke atas, takut kalau banjir. Istilahnya begitu aja sekarang sih. Bukan mempercayai, bukan mengikuti, bukan mengilhami apa yang mereka katakan, tapi kita jadikan jadi bahan wacana aja ya. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Semoga menambah wawasan buat kita semua. Apa yang Mas Tulus sampaikan ini bukan ramalan, sekali lagi bukan paksaan, bukan apa, tapi mudah-mudahan jadi info yang membuat kita justru bisa mawas diri, menjaga diri kita ya, untuk lebih menjauhkan kita dari virus corona. Dan semoga kita berdoakan semua bersama-sama, mudah-mudahan corona ini mau versi berapapun segera Allah angkat dari bumi kita, dan kita bisa kembali beraktivitas seperti biasa. Dan untuk jenengan semua yang mungkin saat ini sedang dalam kondisi terjangkit virus corona, semoga Allah berikan kesembuhan dan Allah berikan kemudahan ya. Punya kritik dan saran, pertanyaan, klik di kolom komentar ataupun bisa DM di @bigtulus_bb2. Mas Tulus mau pamit dulu. Terima kasih banyak. Waktunya buka puasa untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. See you. Assalamualaikum. Sehat selalu.